Halo kan, ketemu lagi dengan saya Tarlan di channel Tonton. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mempercepat koneksi internet untuk PC, laptop dengan menggunakan modem GSM atau internet kabel. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu modem GSM ya. Untuk mempercepat koneksi agar maksimal gitu ya, agar maksimal sesuai dengan yang operator kasih, Anda cek dulu yang paling utama adalah sinyal ya, sinyalnya. Jika sinyal di daerah Anda misalnya jelek, sinyal operator tertentu jelek gitu ya, terus Anda menggunakan operator itu gitu ya, Anda misalnya bayar koneksi paketnya, paket kuotanya, koneksinya lemot, Anda rasa lemot, Anda cek dulu sinyalnya, apakah sinyalnya udah bagus atau jelek gitu ya. Untuk di PC dan laptop, mengeceknya Anda bisa menggunakan software bawaan modemnya ya. Contohnya saya menggunakan modem Huawei misalnya. Anda cek di profilnya, bukan di profilnya tapi ada di detail koneksinya ya. Jadi sinyalnya berapa dBm gitu. Jadi saya akan beritahu kepada Anda perbedaan dBm itu yaitu rendah ke tinggi ya. Jika dBm-nya semakin tinggi berarti sinyalnya semakin jelek gitu ya. Jika dBm-nya kecil gitu berarti sinyalnya bagus. Contohnya misalnya dBm yang bagus itu ya ada yang mendekati min 50-an ya, dan yang jelek adalah yang mendekati min 100 ke atas ya. Jika mendekati angka 50 misalnya sinyalnya antara 80 sampai ke 80 70 ke sampai 60 gitu, itu sinyal Anda udah termasuk bagus gitu ya. Udah bisa mendapatkan kecepatan optimal gitu dari si operator. Misalnya kecepatan yang dikasih operator 7 megabyte per second gitu ya. Jadi kecepatan Anda akan sampai maksimal, misalnya contoh 7 Mbps itu di Internet Download Manager itu sekitar 900-an ya kecepatannya. Jika operator mengasih limit segitu misalnya. Tapi sekarang kan masih ada jaringan 4G ya, jadi saya rasa internetnya akan lebih cepat ya. Jadi pastikan sinyal Anda mendekati 50 dBm gitu ya. Jadi akan mempercepat koneksi internet Anda secara real ya, secara benar. Sedikit tambahan ya, buat Anda yang bermasalah dengan sinyal, misalnya sinyalnya masih jelek gitu, dan operator, hampir semua operator atau ada salah satu operator yang mau Anda gunakan sinyalnya jelek, Anda bisa menggunakan antena ya, antena modem. Saya juga pernah menggunakannya. Contohnya yang ini, antena Yagi ya namanya. Antena ini sangat membantu untuk Anda yang sinyalnya kurang gitu. Anda bisa beli di toko-toko online, atau kebanyakan teman-teman saya itu menggunakan antena Nagasara ya dari Mat Bendol. Anda bisa lihat linknya dan testimoninya. Buat Anda yang mempunyai masalah dengan sinyal di modemnya, saya sarankan Anda menggunakan antena Yagi, karena antena ini sangat bermanfaat untuk memperkuat sinyal di daerah Anda. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu kecepatan modem. Jika Anda menggunakan modem jadul, misalnya modem yang masih 3,6 Mbps gitu ya, terus dan operator ngasih kecepatan 7 Mbps, Anda tidak akan menikmati kecepatan 7 Mbps karena Anda terpatok dengan limit modem yang Anda punya gitu. Jadi lebih baik Anda upgrade modem Anda ke modem yang sesuai dengan yang dikasih operator. Misalnya sekarang kan musim 4G ya, Anda update modem Anda ke modem 4G. Jadi modem Anda support dan Anda bisa menikmati kecepatan yang operator berikan kepada Anda. Dan tips yang lainnya, hati-hati memilih modem 4G, soalnya kebanyakan modem yang udah 4G tapi tidak support frekuensi operator di Indonesia ya. Jadi saya sarankan Anda cek lagi untuk modem 4G Anda, apakah support frekuensi operator untuk penyedia layanan 4G di Indonesia atau tidak gitu. Contohnya kan frekuensi 1800 kalau nggak salah, sama berapa gitu, lupa lagi saya. Jadi Anda cek lagi berapa frekuensinya ya, frekuensi modem yang mau Anda beli. Dari modem kayaknya sudah cukup. Lanjut ke cek limit paket kuota. Jadi saya pernah mengalami paket yang unlimited misalnya ya, sebulan tapi unlimited.
pas dibaca tulisan yang paling kecil ya, tulisan yang kecil, keterangan kecil gitu. Yang unlimited itu biasanya tidak unlimited sepenuhnya ya. Misalnya kecepatannya turun setelah kuotanya habis, unlimitednya hanya sampai 3 giga gitu ya. Setelah itu kecepatan turun, drop jadi parah. Nah, ketika internet ada turun, jadi tidak ada masalah dengan sinyal, dengan modem, tapi dengan paketnya ya, paket internet Anda yang bermasalah menurut saya. Jadi operator tidak mengasih tahu Anda ya bahwa unlimitednya itu tidak full speed, ada limit-limit kecepatan yang jadi peraturan dari mereka gitu ya. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu waktu. Maksud saya di sini adalah waktu ketika Anda mendownload atau browsing ya. Jangan sampai Anda ingin mendownload atau Anda mengeluh koneksi internet Anda lemot ketika Anda menggunakan koneksi internet di jam-jam sibuk, misalnya di jam 10 sampai jam 8 gitu ya. Itu waktu-waktu yang sibuk menurut saya. Jam segitu itu paling banyak menggunakan internet. Yang mulai sepi adalah di jam 12 ya, udah ya pasti kalau biasanya yang udah penggemar internet modem itu jam-jam kalong ya. Jam kalong jam 12 sampai jam 9 itu waktu sepi untuk mendownload. Tapi wah, buat apa ya jam segitu, kan kita juga tidur ya. Tapi buat Anda yang biasanya mau begadang untuk mendownload suatu file yang besar, misalnya ingin mendapatkan kecepatan full speed, dari jam 12 sampai jam 9 adalah waktu yang sepi untuk mendownload file, soalnya masih jarang gitu dengan internet pada jam segitu. Poin selanjutnya adalah pilih operator yang masih sepi. Misalnya operator sepi itu sinyalnya bagus ya, gitu. Paketnya tidak menjebak gitu ya, paketnya benar-benar full speed, mungkin karena mahal gitu ya, tapi gak apa-apa kan buat Anda yang sebagian orang gitu yang mahal tapi ingin kecepatannya cepat gitu ya, misalnya untuk kerja gitu ya. Kita kan tidak peduli dengan berapa harga paketnya, yang penting pekerjaan kita cepat beres gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi Anda cek lagi operator yang jarang digunakan gitu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan operator yang jarang digunakan itu adalah jelek ya. Jadi lebih baik Anda pilih terlebih dahulu lah operatornya yang sepi tapi kualitasnya bagus gitu. Oke, poin selanjutnya yaitu di sini saya akan berbagi pengalaman ya ketika saya belajar tentang bagaimana gitu ya internet saya biar push gitu. Saya lihat gitu di internet, di Google gitu ya, banyak yang misalnya pakai DNS gitu ya, pakai DNS Google gitu, terus bandwidth di PC di Windows-nya dihilangin gitu ya, terus apalagi ya, edit file registry gitu ya, itu nggak ada gunanya ya, soalnya kalau dari poin-poin yang sebelumnya saya telah sebutkan gitu ya, misalnya operator ngasih 7 Mbps, mau Anda sehebat apapun kecepatannya akan tetap segitu gitu, nggak akan pernah melebihi kecepatan itu gitu. Jadi menurut saya jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu ya, soalnya Anda akan membuang-buang waktu gitu. Dengan Anda mencoba trik tersebut, Anda hanya membuang-buang waktu saja ya, soalnya kalau operator udah kasih segitu ya segitu kecepatannya gitu. Kalau kita itu juga kalau kita udah maksimal, sinyalnya udah maksimal, modemnya udah maksimal gitu ya, jadi ya segitu kecepatan yang Anda dapat gitu yang dikasih operator gitu ya. Yang lainnya adalah menggunakan proxy, misalnya menggunakan proxy, terus menggunakan SSH, menggunakan VPN, menggunakan apapun itulah. Menurut saya menggunakan proxy, SSH atau VPN itu akan bagus jika file yang di-download itu adalah dekat dengan negara kita ya. Misalnya ya file yang di-download itu adalah di Singapura ya, tapi filenya misalnya diblokir situsnya. Nah, kita pakai proxy VPN atau SSH dari Singapura ya, agar downloadnya cepat dan situsnya bisa kita buka gitu. Jadi menurut saya pakai VPN dan SSH proxy gitu tidak ada gunanya gitu ya. Misalnya Anda menggunakan server Amerika gitu ya, dan Anda mendownload file dari Singapura gitu. Anda menggunakan server Amerika, SSH proxy VPN dari Amerika gitu. Anda tidak akan ada gunanya itu mendownloadnya. Jadi akan lebih kan filenya jadi ke
Amerika dulu langsung ke Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya menggunakan tunneling seperti itu bakal lebih memperlambat koneksi internet Anda. Lebih baik langsung direct saja gitu ya dari IP lokal kita yang dari bawaan modem gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan trik mempercepat koneksi internet ya. Soalnya yang saya rasakan yang dari sinyal dan modem itu aja yang paling penting gitu. Yang biasanya kurang gitu kita untuk lakukan. Oke, sekian dulu untuk modem GSM ya. Sekarang untuk internet kabel. Berhubung juga saya menggunakan internet kabel ya internetnya. Jadi untuk mempercepat koneksi itu tidak ada opsi lainnya kecuali upgrade paket ya. Upgrade paket ke yang lebih mahal gitu. Ke paket misalnya ke paketnya yang saya menggunakan paket 3 mega misalnya upgrade ke paket 10 mega gitu ya, atau paket yang lainnya gitu yang lebih cepat menurut Anda. Nggak ada trik yang lain untuk ini. Kalau menggunakan WiFi ya jelas kita harus WiFi-nya tempatnya harus bagus gitu ya. Kalau sinyalnya kalau mengakalinya gimana, kalau sinyalnya WiFi-nya agak kuat agar kecepatan internet dari HP misalnya jadi maksimal, Anda bisa gunakan penguat sinyal untuk si antena modemnya, si routernya. Jadi Anda gunakan antenanya, Anda bisa lihat antenanya seperti apa. Nah, banyak pilihan, jadi alternatif antenanya untuk penguat sinyal WiFi gitu ya. Jadi soalnya untuk WiFi tidak ada masalah lain lagi kecuali dengan sinyal ya. Jadi kalau sinyalnya bagus ya bagus gitu. Dan pastikan kalau internet Anda ingin maksimal, downloadnya maksimal, internet semuanya mati ya, tidak ada yang connect dengan WiFi Anda misalnya. Kalau kecepatan 3 mega ya segitu aja yang dikasihnya. Kalau saya lihat bagaimana cara mempercepatnya di Kaskus gitu, ada yang nyewa jasa buat ngebobol agar lebih cepat ya. Menurut saya mungkin saja hal tersebut bisa terjadi ya. Tapi bagaimana jika Telkomnya tahu ya? Jika si operator tahu, kita bisa kena hukuman ya, bisa kena pasal gitu, kena hukuman karena mencuri ya yang tidak bisa. Jadi lebih baik untuk internet kabel ya, untuk mempercepatnya ya upgrade paket ya, nggak ada cara lain menurut saya. Oke, sekian dulu dari saya tentang tips mempercepat koneksi internet ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang mau ditanyakan.